NIM 24156131108, absen 26. Saya dari kelas 2C Akuntansi. Di sini dari video ini saya akan menjawab ulangan akhir semester Sistem Informasi Akuntansi. Pertama yaitu carilah contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan evaluasi sistem pengendalian internalnya. Di sini saya menggunakan perusahaan PT Agung Aquatic Marine. PT Agung Aquatic Marine adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan ekspor ikan hias sejak tahun 1997 dengan cakupan pasar domestik maupun mancanegara. Perusahaan memiliki beberapa divisi operasional antara lain penjualan, distribusi, budidaya, pemasaran, dan pencarian bibit ikan hias. Awalnya perusahaan ini sempat bergabung dengan CV Dinar untuk memperluas jaringan perjualan, tetapi pada 2009 melepaskan diri dan berdiri sendiri sebagai PT yang mandiri. Berikut kasus kecurangan pada siklus produksi di perusahaan ini terjadi pada beberapa titik krusial. Yang pertama itu kelengkapan fungsi oleh bagian penerimaan dan bagian gudang. Yang kedua itu terdapat kecurangan yang dilakukan terhadap proses pengemasan yang menggunakan bahan styrofoam, kardus, dan plastik. Yang ketiga itu tidak adanya informasi yang akurat mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang. Nah, jadi untuk mengatasi kecurangan ini maka harus ada evaluasi sistem pengendalian internalnya. Yang pertama itu di lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian perusahaan tidak mendukung budaya, etika, dan kejujuran. Pemimpin perusahaan seharusnya menetapkan aturan yang jelas terkait tugas dan prosedur standar operasional untuk mencegah konflik kepentingan dan kecurangan. Yang kedua, penilaian resiko. Tidak adanya penilaian resiko yang sistematis ini membuat perusahaan rentan terhadap kerugian operasional dan keuangan. Dan penilaian resiko seharusnya dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerugian dan menyiapkan mitigasi yang memadai. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian perusahaan sangat lemah karena prosedur operasional dasar tidak diterapkan. Perusahaan perlu menerapkan kontrol seperti pemisahan tugas, pengawasan independen, dan prosedur pencatatan barang yang terstruktur. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Komunikasi dan alur informasi dalam perusahaan tidak berjalan efektif. Perusahaan perlu mengimplementasikan sistem pencatatan persediaan terkomputerisasi yang dapat diakses oleh seluruh departemen terkait serta melibatkan keuangan dalam proses verifikasi data. Yang kelima itu pengawasan. Pengawasan atau monitoring internal tidak berjalan efektif. Perusahaan perlu menetapkan audit internal rutin dan pengawasan dari pihak independen untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengendalian internal. Di nomor 2 ini, yaitu soalnya jelaskan diagram arus data produksi. Nah, di sini kita sudah memiliki diagram arus data tingkat 0 siklus produksi. Nah, yang pertama itu kita mulai dari desain produksi. Desain produksi ini di mana perusahaan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memperlihatkan kualitas, daya tahan, dan biaya produksi. Dari tahap desain produksi ini, kita menghasilkan daftar bahan baku dan daftar operasi. Sebagai proses berikutnya, daftar bahan baku dan daftar operasi ini akan dikirimkan ke perencanaan dan penjadwalan, dan juga dikirimkan datanya ke akuntansi biaya. Lalu lanjut di bagian perencanaan dan penjadwalan. Di sini perencanaan produksi dilakukan dengan memperhitungkan pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang diterima dari siklus pendapatan. Nah, pada saat yang sama, perencanaan juga melibatkan permintaan bahan baku atau permintaan pembelian ke siklus pengeluaran. Nah, di sini siklus pengeluaran akan mengeluarkan daftar bahan baku dan diberikan kepada perencanaan dan penjadwalan.
serta di perencanaan juga memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja. Lalu kebutuhan tenaga kerja ini didapatkan dari siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Di siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian ini akan mengirimkan tenaga kerja yang tersedia ke perencanaan dan penjadwalan. Lalu siklus manajemen dan sumber daya manusia atau penggajian ini mengirimkan biaya tenaga kerja ke akuntansi biaya. Nah, informasi perencanaan dan penjadwalan akan mengirimkan WIP kepada akuntansi biaya dan akan mengirimkan juga pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan pemindahan kepada operasi produk. Nah, selanjutnya kita ke operasi produksi. Operasi di produksi ini, di mana tahap ini menerima informasi dari perencanaan dan penjadwalan, yaitu pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan. Setelah proses produksi selesai, dia menghasilkan barang jadi. Nah, setelah itu seluruh data dan produksi seperti penggunaan biaya bahan baku dan biaya overhead dan seperti juga kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan kartu permintaan bahan baku. Permintaan bahan baku didokumentasikan untuk keperluan pencatatan dan memperbarui file pesanan produksi dan memberikan informasi biaya kepada akuntansi biaya. Nah, jadi file-file ini dikirimkan ke akuntansi biaya dan yang dari operasi produk. Nah, di tahap terakhir ini, yaitu di akuntansi biaya, seluruh data dan dokumen produksi termasuk daftar yang tadi, daftar bahan baku, daftar operasi, WIP, biaya tenaga kerja, kartu jam kerja, kartu pemindahan dan pemindahan bahan baku, serta biaya bahan baku dan overhead, kemudian akan didata di bagian akuntansi biaya. Nah, di sini akuntansi biaya bertanggung jawab untuk menghitung seluruh biaya produksi dan bertugas menyusun laporan yang nantinya digunakan oleh manajemen dalam pengembalian keputusan dan juga menentukan harga pokok produksi yang akan dimasukkan ke sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Nah, setelah semua proses selesai, barang jadi akhirnya diserahkan kepada bagian penjualan untuk dijual kepada pelanggan. Nah, lanjut di soal nomor 3, yaitu soalnya jelaskan bagian flowchart penjualan kredit dan penagihan piutang. Di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem penjualan kredit, yaitu ada 5 bagian. Bagian penjualan, bagian produksi, bagian pengiriman, bagian kas dan penagihan, lalu yang terakhir bagian akuntansi. Dimulai dari bagian penjualan, yaitu customer memulai order memulai order ke perusahaan, dan dari perusahaan akan menerima orderan dari pelanggan. Nah, setelah menerima orderan dari pelanggan, maka perusahaan akan membuat surat order. Lalu surat order akan dibuat menjadi 3 rangkap. Surat order pertama akan masuk ke bagian penagihan, sedangkan surat order kedua akan dilanjutkan di bagian penjualan, dan terakhir surat order ketiga akan diresepkan berdasarkan urutan angka. Lalu di nomor 2, surat order ini akan dipisahkan mana barangnya yang sudah ada di perusahaan dan mana barang yang harus diproduksi lagi. Nah, maka barang yang sudah ada akan langsung dibuatkan surat jalannya.
Sedangkan sisanya barang yang belum ada atau belum yang tersedia akan masuk ke bagian 3 atau bagian produksi. Setelah itu, setelah membuat surat jalan, maka akan memperoleh sejumlah 3 rangkap surat jalan. Yaitu untuk surat jalan ketiga akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Lalu surat jalan pertama dan surat jalan kedua akan dikirimkan ke halaman ketiga, yaitu bagian produksi. Nah, kita lanjut ke bagian produksi. Jadi di bagian produksi ini akan menerima surat order rangkap yang kedua tadi, dan surat jalan rangkap 1 dan kedua. Maka setelah bagian produksi mengetahui barang yang diorder apa saja dan surat jalan ini akan ditunjukkan ke customer yang mana. Nah, di bagian produksi ini akan menyiapkan bahan baku apa saja yang diinginkan customer. Setelah menyiapkan bahan baku, akan dilanjutkan memproduksi pesanan agar segera dikirimkan ke customer dan siap dijual. Setelah barang jadi, selanjutnya akan di-packing dan menyatukan pesanan yang mau dikirim ke customer. Customer yang sudah memesannya, dan juga harus disesuaikan dengan surat jalan yang sudah disiapkan tadi. Nah, di sini kan ada surat jalan dan surat order. Jadi surat jalan dan surat order ini akan ditempelkan atau digabungkan jadi satu di saat mempacking barangnya. Sekarang kita akan lanjut di bagian 4 atau bagian pengiriman. Nah, di bagian pengiriman ini akan menerima surat jalan dan surat order. Nah, setelah di bagian setelah itu di bagian pengiriman akan mengirimkan pesanan dan meminta tanda tangan dari customer tersebut, yaitu dalam mengirimkan pesanan dan meminta tanda tangan sebagai tanda terima dari customer tersebut, yaitu berupa tanda tangan. Nah, setelah meminta tanda tangan, yang selanjutnya surat order dan surat jalan tadi akan disampaikan ke pelanggan. Yang ini surat jalan dan surat ordernya akan disampaikan ke pelanggan. Sedangkan surat jalannya yang nomor 1 ini, rangkap 1 ini akan selanjutnya ke bagian kas dan penagihan. Bagian kas dan penagihan di sini juga akan menerima surat order dan surat jalan. Sebagai bukti penerimaan customer atas barang yang sudah dikirimkan. Setelah itu, kita masuk di bagian kas untuk melakukan apakah barang tersebut langsung dibayar atau perlu dibuatkan suatu penagihan di kemudian hari. Ini fungsinya itu dari ini fungsinya dari kas dan penagihan itu. Setelah itu mengetahui barang tersebut sudah langsung dibayarkan atau setelah itu udah tahu dibayarkan atau belum, maka di bagian kas dan penagihan ini akan membuat faktur. Di sini dia akan membuat faktur. Di mana faktur ini adalah sebuah bukti transaksi yang di dalamnya mencatat mengenai harga jual dan apa saja yang dijual. Setelah membuat faktur tersebut akan menjadi 2 rangkap faktur. 2 rangkap faktur dan ada surat jalan dan surat order. Lalu surat jalan dan surat order akan diarsipkan dalam urutan angka. Sedangkan faktur pertama akan dikasih ke pelanggan. Sedangkan faktur kedua
akan dilanjutkan ke nomor 6 atau bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Nah, sekarang kita ke bagian akuntansi. Di bagian akuntansi ini akan menerima faktur di mana di sini fungsi bagian akuntansi akan mencatat atau melakukan proses pencatatan yang telah terjadi. Nah, setelah menerima faktur di bagian kas tadi, maka akuntansi akan mencatat ke dalam jurnal penjualan. Setelah mencatat jurnal penjualan, lalu maka akan dimasukkan ke buku besar, menggabungkan atau menyatukan saldo-saldo di jurnal tersebut. Kemudian setelah di buku besar maka akan ke neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini akan melakukan proses akuntansi selanjutnya, yaitu melakukan proses akuntansi selanjutnya setelah buku besar itu akan melakukan proses yaitu laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini berfungsi bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Nah, setelah laporan keuangan selesai, maka transaksi atau proses penjualan kredit ini selesai. Artinya kita tinggal melakukan penagihan saja jika dilakukan penjualan kredit. Nah, jika tidak melakukan penjualan kredit, maka sudah dibayarkan. Nah, kalau kita kan flowchart sistem penjualan kredit, maka kita harus melakukan penagihan di suatu saat nanti. Soal yang terakhir yaitu jelaskan siklus pengembangan sistem atau yang disebut System Development Life Cycle atau singkatannya yaitu SDLC. Nah, siklus pengembangan sistem ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah analisis sistem. Pada tahap ini, kita melakukan penyelidikan awal, survei sistem yang sudah ada, studi kelayakan, lalu menentukan kebutuhan informasi, serta membuat persyaratan sistem yang akan dibangun. Setelah itu, masuk ke tahapan yang kedua, yaitu desain konseptual, di mana kita mengidentifikasi berbagai alternatif desain, mengevaluasinya, lalu mengembangkan spesifikasi desain yang paling sesuai dan menghasilkan persyaratan desain awal. Nah, yang ketiga adalah desain fisik. Pada tahap ini, kita mulai mendesain output, database, serta input sistem. Selain itu, kita juga mengembangkan program, menyusun prosedur, dan membuat pengendalian agar sistem berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan sistem yang lengkap dan siap dikembangkan. Kemudian itu kita lanjut ke tahap implementasi dan konversi. Di sini kita menyusun rencana implementasi, memasang perangkat keras dan lunak, melatih personel, menguji sistem, membuat dokumentasi, dan mengubah dari sistem lama ke sistem baru, sampai akhirnya sistem bisa dijalankan secara operasional. Yang terakhir itu adalah tahapan operasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan berdasarkan tinjauan pasca implementasi, mengoperasikan dan memelihara sistem, serta memodifikasi jika ada perubahan kebutuhan, sehingga sistem yang berjalan selalu optimal dan siap digunakan. Nah, jadi selama seluruh proses ini, setiap keputusan penting harus melewati analisis kelayakan, baik dari segi ekonomi, teknis, hukum, jadwal, maupun operasi, agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dan efisien.